akan bawakan Saudara Alex. Banyak hal-hal yang telah kami lalui bersama, tapi bagi saya ada satu hal yang waktu itu kami tertinggal-tinggal karena makan anggur paling mahal di dunia. Waktu kami di Texas, kami pergi belanja. Kemudian dia lihat anggur hijau, seedless. Kalau dia nggak memperhatikan harganya, cuma ada masuk ke belanja. Nah, begitu dibawa pulang, dia lihat seperti itu. Nah, ini anggur ini $15, 150.000 rupiah, itu 10.000 per dolar. Kemudian dia bilang, mari kita makan anggur termahal. Baik. Mungkin ada sebagian dari antara saudara yang baru pertama kali mendengar saya membawakan firman Tuhan, dan sebagian sudah bosan. Cuma seperti yang dikatakan Saudara Alex tadi, harus berjuang. Setiap kali saya berbicara di seminar, selalu kejadian waktu seperti inilah. Habis makan, jam 3, selalu buat begitu. Jadi kadang-kadang justru itu memacu saya untuk lebih semangat lagi. Ya enggak saudara? Mari kita tidur. Baik, saya pilih sendiri subjek ini, Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Dan waktu saya memilih, saya pikir ini merupakan ayat yang pendek, jadi gampang nanti, saya pikir begitu. Ternyata setelah kita menyelidikinya, panjang juga. Ya, kadang-kadang jangan mengikuti pikiran yang sepintas lalu. Dalam subjek ini dikatakan ibadah yang sia-sia versus ibadah yang suci atau ibadah yang benar. Saya tidak akan banyak membahas dari buku. Nah, silakan itu buku nanti. Ya, baca di rumah. Kalau kita melihat dalam pendahuluan di situ, kalau perjanjian lama memiliki Amsal yang begitu indah ditulis oleh Raja Salomo, raja yang paling terkenal di kerajaan Israel selama 1000 tahun, barangkali sangat terkenal Salomo. Dan kita tahu isi Amsalnya itu merupakan nasihat, sikap hidup, hal-hal yang harus dipraktekkan oleh orang-orang Israel yang sudah lupa mereka sebenarnya bagaimana cara hidup sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang rajani. Namun Salomo kembali mengingatkan mereka dengan Amsal-Amsalnya. Maka dalam perjanjian baru kita memiliki hal yang sama. Saya mengatakan kitab Yakobus merupakan Amsal-Amsal yang terdapat dalam kitab perjanjian lama, karena Yakobus ini mengajar kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Saudara, perlu kita ketahui, penerima kitab Yakobus adalah orang Kristen Yahudi yang bertebaran. Orang Kristen Yahudi itu dikatakan 12 suku yang bertebaran. Nah, sebenarnya kita berpikir, masihkah ada dipelihara 12 suku di zaman Yakobus? Masihkah bisa ditelusuri suku-suku bangsa Israel setelah mereka kembali dari penhambaran Babylon? Saya yakin iya. Karena di dalam kitab Esra, di dalam kitab Hagai, dalam kitab Nehemia direstor kembali kesukuan itu, termasuk kesuku imamah. Keimaman tadi itu direstor kembali. Berarti di sini masih terpelihara suku-suku itu. Yakobus sengaja membuat ini, menuliskan ini ditujukan kepada ke-12 suku. Orang Kristen 12 suku. Orang Israel yang sudah menjadi orang Kristen disebutkan ke-12 suku yang bertebaran. Karena Yakobus tahu bagaimana kehidupan orang Israel sebelumnya. Bagaimana
kecil-kecil hurufnya. Jika seseorang di antara kami berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. Ini dia. Ada orang yang berpikir dia orang yang beribadah. Ada orang yang merasa dia adalah orang yang beribadah. Ada orang yang menganggap dirinya sebagai orang saleh, tetapi tidak menjaga lidahnya, ya, bukan menjaga lidah secara letter-let, karena lidah kita tetap kita lindungi, kita buat di dalam, kan bukan itu yang dimasukkan. Nah, Yakobus tahu persis kehidupan orang Yahudi. Yakobus tahu persis kehidupan orang-orang di Palestina. Asbun kadang-kadang. Nah, oleh sebab itu Yakobus mengatakan, jikalau ada yang berpikir, nah ini dia, jikalau ada yang berpikir. Nah, saya yakin Yakobus buat statement jikalau, tapi saya yakin pasti ada yang berpikir. Pasti ada yang mempraktekkan ini. Maka Yakobus kembali menelanjangi orang-orang yang melakukan hal seperti ini, yang berpikir seperti ini, yang berpendapat seperti ini. Saudara-saudara, sangat berbahaya sekali kalau kita memakai cara pikir kita. Karena banyak orang terjerumus karena mengikuti cara pikirnya sendiri. Inilah yang ingin dihimbau oleh Yakobus di sini. Kalau kita mengikuti cara pikir kita sendiri mengenai ibadah kita bisa terjerumus. Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus adanya, tapi ujungnya menuju maut. Ada dua di Amsal itu dituliskan. Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 ayat 25. Kalau saya nggak salah. Kenapa sampai dua kali dibuat repetition oleh Salomo? Karena itu penting. Banyak orang hanya pakai pikirannya. Sekarang saya ingin kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 3. Tadi sudah dibahas oleh saudara John mengenai ini. Hawa memakai pikirannya, padahal Hawa sudah diberikan pola pikir oleh Tuhan. Sekalipun tidak langsung diberikan kepada Hawa, tetapi saya yakin perintah itu diberikan Tuhan kepada Adam, dan Adam telah memberitahukan kepada istrinya, jangan makan buah itu. Tetapi kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Hawa, dia memakai pikirannya. Dia memberi kesempatan kepada ular itu untuk mengoceh ke pedang. Saya tidak setuju tadi gambar ular itu dibuat begini ya, melingkar di pohon. Katanya ular itu sudah ditutup baru dia merayap ya. Ya enggak? Nah, itu pendapat saya ya. Baik, yang kedua kita melihat dalam kitab Kejadian, seorang bapak iman kita, Abraham, hampir menjerumuskan istrinya Sarah berzina dengan Abimelek. Karena apa? Karena dia memakai pikirannya. Pikirku tidak ada orang yang takut kepada Tuhan di sini. Nah waktu itu Abimelek sudah marah kepada, apa yang kau lakukan ini kepada aku? Karena pada malam ada malaikat Tuhan datang kepada dia dalam mimpi. Jangan kau sentuh orang itu karena dia adalah istri Nabi. Nah lihat betapa bahayanya Abraham karena dia memakai pola pikirnya, pemikirannya sendiri. Ya, like father, like son. Diulangi hal yang sama oleh Ishak dalam kitab Kejadian pasal 26. Cuma 6 pasal 20 dilakukan oleh Abraham, pasal 26 dilakukan oleh Ishak. Ishak itu menganggap hal yang sama. Sampai dia bilang dia adalah saudariku, dia bilang begitu. Tapi ketika Abimelek melihat dia, apa yang dilakukan dia? Katanya itu saudarinya. Apa yang dilakukan dia? Mereka bercumbu-cumbuan. Abimelek bilang, jadi pasti kamu berbohong. Lihat, berbohong lagi. Ya, berbohong lagi. Seperti inilah contoh-contoh yang kita lihat dalam perjanjian lama. Kalau kita memakai pikiran kita sendiri, tidak mendengarkan kepada firman Tuhan, itu baru dua.
di zaman Yesaya, orang Israel, khususnya orang Yehuda, ditelanjangi oleh Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi dari keturunan Nimrod, kalau orang Jawa bilang. Seandainya Yesaya lahir di Jawa, maka namanya adalah Raden Yesaya. Betul enggak? Saudara Ali? Betul. Nah itu saja pasti Raden Yesaya. Dia adalah nabi untuk kerajaan. Apa dibilang dalam kitab Yesaya pasal 55, 8 dan 9? Pikiranmu bukan pikiranku, jalanku bukan jalanmu. Bagaimana jauhnya antara langit dan bumi, demikianlah jauhnya antara pengetahuan manusia dengan pengetahuan Tuhan. Jadi jangan pakai pengetahuan manusia, jangan pakai pola pikir kita, jangan anggap apa yang kita pikirkan itu menjadi guidance untuk kita. Penuntun yang benar, penuntun yang aman bagi kita itu salah. Saya yakin hampir semua kita yang ada di sini mengalami kesalahan seperti itu karena kita pakai pola pikir kita sendiri, karena kita pakai pikiran kita sendiri. Pernahkah saudara berpikir kalau benar Luna Maya, ingat semua kan, Cut Tari, Ariel, kalau mereka benar-benar dengan itu, pasti mereka memakai pikiran sendiri. Mari kita rekam supaya bisa kita lihat. Dipakai pikirannya, tapi apa jadinya? Harus dipanggil ke pengadilan. Karena apa? Pikiran sendiri. Hati-hati dengan pikiran sendiri. Hati-hati dengan pikiran sendiri. Apa kata Paulus dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 16, ayat 17 dari ayat 15? Biarkan firman Tuhan itu hidup dalam hatimu. Pengertiannya, biarlah firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupanmu. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri, jangan kau pakai pikiran orang lain juga. Karena Hawa jatuh, dia memakai pikiran si iblis, si ular. Akhirnya dia jatuh. Ya? Jadi kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Biarkan firman Tuhan itu memenuhi pikiran kita, biarkan firman Tuhan itu memenuhi kalbu kita, biarkan firman Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan benar, tidak beribadah dengan sia-sia. Ibadah yang sia-sia telah diperkenalkan oleh Raja Yerobeam dalam Perjanjian Lama, dan kita tahu kenapa ini terjadi. Politik. Karena politik. Yerobeam takut kalau nanti ke-10 suku itu akan kembali lagi kepada Rehabeam. Karena apa? Karena bait Allah ada di Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam? Dia mempergunakan waktu yang sama, tanggal dan bulan yang sama untuk beribadah. Tetapi objek yang disembah beda. Setiap nabi yang bernubuat di kerajaan utara selalu menelanjangi orang Israel. Apakah kamu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat, memperkenalkan penyembahan yang sudah asing? Denominasi saudara-saudara melakukan hal yang sama. Mereka tidak mengikuti firman Tuhan. Denominasi pertama itu dilakukan oleh Yerobeam, diikuti oleh denominasi sekarang. Tetapi Tuhan mengatakan ikuti firman Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, adanya barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ada standar untuk menyembah Allah itu, bukan pikiran kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri. Ingat, garis bawahi, bukan kemauan kita sendiri.
Saudara, kata ibadah di sini bukan ditujukan kepada peribadatan yang kita lakukan setiap hari Minggu. Bukan ditujukan kepada peribadatan yang dilakukan oleh orang Israel yang membawa korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi peribadatan atau ibadah di sini ditujukan kepada cara hidup kita. How we live, bagaimana kita hidup. Jadi maka kita katakan orang rajin datang ke gereja belum tentu, tidak menjamin dia melakukan ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan yang kita dengar? Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan yang kita belajar? Saya ingin menekankan kepada kita kembali apa yang telah saya dengarkan dari saudara-saudara seiman kita kalau berkhotbah. Dikatakan begini, firman yang kita dengarkan pada hari Minggu tidak bisa membawa kita ke surga. Tidak cukup modal bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu dan kita akan tahu bagaimana cara hidup kita. Tidak. Ini dia. Belajari sendiri firman ini. Saya yakin kalau kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca sendiri, akan bisa menuntun kita untuk ke surga dan kehidupan kita akan menjadi ibadah yang berat di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, kita sudah survei. Kadang-kadang di anggota jemaat, kita tanya anggota jemaat, minggu kemarin khotbah berapa poin, apa judulnya, apa poin-poinnya. Kalau ditanya sekarang bisa enggak? Ada sebagian yang bisa, ada yang enggak. Berarti itu tidak membantu banyak. Tetapi kalau kita belajar sendiri firman Tuhan itu, bagaimana? Ya? Mungkin saudara belum tahu, ada di belakang sana bagan. Itu adalah proyek untuk tahun kedua. Ketika kami belajar nabi-nabi kecil, saya buat proyek mereka untuk membuat silsilah mulai dari Adam sampai di Yesus. Lihat di sana. Nah, kalau saudara hanya mendengarkan khotbah pada hari Minggu, maka saudara tidak bisa melihat di situ. Ada di situ silsilah Yesus dari kitab Lukas dan dari kitab Matius. Dari kitab Lukas itu silsilah diambil dari Maria, dari anak Daud, Nathan. Kemudian di kitab Matius diambil dari Salomo. Tetapi ada di masing-masing lain ini ada nama Sealtiel dan Zerubabel. Nah, di kitab Lukas dikatakan Sealtiel itu anak Neri. Di kitab Matius dikatakan Sealtiel itu anak Jekonia. Nah, sekarang pertanyaan, mana yang benar? Padahal lainnya beda. Ya? Nah, kalau ada yang tahu selain dari murid saya yang pernah saya ajarkan di kelas, silakan hubungi saya nanti ya. Kalau ada yang tahu. Nah, ini salah satu contoh kalau kita tidak riset, kalau kita tidak melihat buku komentari, kalau kita hanya membaca firman Tuhan kadang-kadang itu tidak bisa ketemu. Tidak bisa. Tidak bisa ketemu. Maka perlunya bagi kita supaya ibadah kita itu bisa benar, supaya cara hidup kita bisa benar, maka kita harus mengikuti ayat demi ayat, firman demi firman yang terdapat dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Yakobus, sangat menarik sekali. Baik. Tadi kita suruh berbicara mengenai cara hidup. Ibadah itu adalah cara hidup. Ibadah yang benar adalah cara hidup kita yang sesuai dengan firman. Cara hidup yang penuh dengan ketaatan. Bukan berarti segala sesuatu yang kita lakukan adalah ibadah. Bukan. Tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita bicara lain,
kehidupan kita lain, keyakinan kita lain, maka kita akan menjadi manusia gaduh-gaduh. Atau kita akan hidup dalam apa namanya dulu, saya masih ingat itu dia berkata dalam fasak katanya, kita pakai topeng dalam hidup ini, ya, pakai topeng kita. Kalau lain yang kita yakini, lain yang kita praktekkan dalam kehidupan itu. Orang Kristen harus menjadi terang dunia, harus menjadi terang dunia, dan itu menunjukkan ibadah kita, ibadahnya benar. Orang Israel berabad-abad mereka dipimpin oleh Musa dan juga pemimpin-pemimpin yang lain untuk hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar orang Israel menjadi contoh di Palestina bagi orang-orang yang tinggal di situ. Ada 7 suku bangsa yang tinggal di situ, tetapi mereka gagal. Itu sebabnya Tuhan menghancurkan bangsa Israel, bawa ke Rabbah, kerajaan utara dibawa ke Assyria, kerajaan selatan dibawa ke Babylon. Orang Kristen juga demikian. Kalau saudara melihat, ketika Yesus hidup di muka bumi ini selama 33 tahun, dia mengamati kehidupan orang-orang Farisi, dia mengamati kehidupan ahli-ahli Taurat, dia mengamati kehidupan orang-orang Saduki. Selama 3 tahun, Yesus mengajar mereka dengan seksama, menuntut mereka dengan panjang sabar. Belum ada pertentangan di antara Yesus dengan orang-orang Farisi dalam kehidupannya selama 3 tahun. Tetapi menjelang dia mengakhiri misinya, dia mulai menyatakan kesalahan-kesalahan orang Israel, kesalahan-kesalahan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 23 mulai dari ayat 13 sampai 37. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ada 8 kali dituliskan di sana. Dari ayat 13 sampai ayat 37. Ini cara Yesus meneliti mereka. Yesus juga memarahi mereka ketika mereka menyalahgunakan tempat ibadah dengan berjual beli di sana. Saudara-saudara, ini sudah cukup contoh kepada kita bagaimana orang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan kalau mereka melangkah dari firman Tuhan. Maka dapat sekali yang dikatakan oleh Yakobus ini, kamu mengikuti pola pikirmu, ibadahmu sia-sia. Kamu mengikuti firman Tuhan, ibadahmu akan benar. Di ayat 27 dikatakan ibadah yang benar adalah mengunjungi orang-orang apa dikatakan? Janda-janda ya, anak yatim piatu. Apa yang dimaksudkan di sini? Mengunjungi, kata mengunjungi di sini adalah mensuplai, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka merasakan hal yang sama dengan kita. Itu dia. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang menyumbang, yang memberikan dana untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk hadir di seminar ini, tetapi berkat kebaikan saudara-saudara mereka bisa. Ini salah satu yang harus kita lakukan. Ini salah satu wujud dari ibadah kita yang murni, ibadah kita yang suci. Orang Kristen terkenal dengan benevolence, kebajikan. Ya, tapi sayang kadang-kadang jemaat tidak melaksanakan kebajikan itu sama sekali. Sayang kebajikan hanya untuk diri sendiri, akhirnya jadi laut mati kan? Tahu laut mati itu? Laut mati hanya menerima dari sungai Yordan air itu. Keluarnya kemana? Enggak ada. Kenapa? Karena laut mati itu jauh lebih rendah dari di bawah permukaan laut, dan itu tidak pernah penuh. Maka orang yang selalu menerima tidak mau memberi, dia akan digambarkan sebagai laut mati, dan laut mati itu tidak ada kehidupan di situ. Yang nggak ada rasa itu juga. Iya. Selain dari asinnya yang begitu asin, tetapi nggak ada kehidupan di situ. Maka saya yakin orang yang mengikuti sistem pola pikir yang dimiliki oleh laut mati, ibadahnya akan sia-sia. Mengunjungi
yatim piatu, dan janda-janda. Juga ditujukan kepada memperhatikan satu sama lain di antara jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai memperhatikan, bukan hanya dalam kekurangan, tetapi kita juga harus melihat mereka dalam kesalahan. Kalau saudara-saudara kita melakukan kesalahan, kewajiban kita juga untuk memperbaiki mereka, kita respon mereka kembali. Tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara. Karena kita satu tubuh, ya, kita satu tubuh, kita satu keluarga. Ya, dalam nyanyian bahasa Inggris ada itu, we are part of the family. Ya, di bahasa Indonesia saya coba cari-cari, ada nggak itu nyanyian itu di bahasa Indonesia? We are part of the family. Kita adalah bagian dari keluarga Tuhan maksudnya. Nah, kalau ada itu di dalam bahasa Indonesia, silahkan dipelajari, karena itu merupakan hal yang baik dan sangat-sangat memotivasi kita untuk saling berjalan bergandengan tangan sama-sama menuju ke surga. Ingat saudara, kalau kita berjalan sendirian banyak bahaya dan besar kemungkinan kita akan jatuh kalau ada masalah. Tetapi ketika kita berjalan dua orang, seperti yang dituliskan oleh Amos 3 ayat 3, dan kita saling bersetuju kemana? Bersetuju menuju surga. Saya yakin kita akan kuat. Ketika satu jatuh, yang satu akan menguatkan. Dan itulah sebabnya Yesus mengutus murid-muridnya dua orang. Dan saya yakin itu juga tujuan Tuhan, kenapa Tuhan membuat pernikahan itu dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, supaya sama-sama kuat. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang belum menikah ini, ya, cepat-cepat cari. Ya, saudara Daud, jangan sendiri terus, ya, langsung cari itu. Mumpung lagi ketemu kita di sini, ada banyak di sini cewek-cewek, banyak cowok-cowok. Ya, kalau ada kayaknya keraguan, hubungi saudara Alex, saudara Victor. Banyak kita yang bisa di sini untuk menjadi macomlah, sekalipun laki-laki jadi mak kita, nggak apa-apa. Ini saudara seiman, ya. Amin, saudara setuju. Ya? Dan laki-laki harus mencari, ya. Itu dia. Saya setuju juga itu. Tapi kadang-kadang di saudara seiman sudah sami mawon kadang-kadang, ya. Baik. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lihat dari kata mengunjungi. Tadi kita melihat kita membantu mereka dalam kekurangan mereka. Kemudian kita harus menasihati mereka kalau mereka jatuh dalam pencobaan. Ada lagi yang lain yang dapat kita lakukan untuk itu. Khususnya antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Kita memang tahu setiap jemaat itu adalah otonom. Tetapi kita sudah lihat ini adalah wujudnya di mana satu jemaat dengan jemaat yang lain saling mempengaruhi, saling mendukung setiap program yang dilakukan. Ini bukan program jemaat, saudara-saudara. Ini adalah program ASBS. Tapi program ASBS ini didukung oleh jemaat-jemaat yang datang dari berbagai-bagai tempat. Ini merupakan kebanggaan bagi saya sendiri dan juga bagi saudara-saudara. Sudah lama kita tidak ketemu dengan saudara Alek Johari, dengan saudara yang lain. Kini kita ketemu. Mari kita bangun terus. Kita tadi berbincang-bincang mengenai saudara kita yang di Bekasi. Tidak ada undangan, kami tidak tahu alamatnya. Maka kita berbicara dengan saudara Rere, tolong kasih alamatnya supaya kita undang semua. Ini bagiannya salah satu. Kita dukung-mendukung, kita saling mengundang, kita bangun komunikasi. Jangan kita biarkan hal-hal lain untuk memisahkan kita. Biarkan firman Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Yang di sini belum jawab. Amin. Amin. Ya, bagus, ya. Jadi ini harus kita kuatkan ini terus, ya.
selain dari yang kecil-kecil sudah menjadi besar, ya. Sebenarnya kalau kita mau, ya, kalau kita, karena ini adalah seminar, maka kita tidak mengizinkan ibu-ibu yang punya anak datang ke sini dengan membawa anaknya dan nanti main di luar dengan anak-anaknya. Itu yang kita antisipasi, maka kita buat tidak boleh anak-anak. Kalau retreat kita lakukan semua boleh pesertanya, maka kita akan lebih dari 200 saya kira. Ini merupakan hal yang harus kita banggakan. Kalau tidak ada kerjasama di antara kita, maka itu tidak akan terjadi, saudara-saudara. Kerjasama sangat penting dalam melindungi anak-anak yang dipimpin dengan baik. Saya tidak banyak mengambil waktu, oleh sebab itu saya akan langsung ke kesimpulan, ya, biar dapat waktu yang lain nanti. Nah, kesimpulannya saya baca di sini. Sebagai orang Kristen perlu kita menyadari bahwa ibadah kita itu bukan hanya ibadah setiap minggu, tetapi erat sekali hubungannya dengan siapakah kita dan melakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan, serta menghindari segala larangan yang tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Keyakinan atau ajaran yang kita anut harus selaras dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap hari kita hidup dan bekerja harus selalu memancarkan Kristus. Dalam Galatia pasal 2:20 ayat terakhir, Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari ayat ini, kalau saya membuat prinsip yang sama dengan Paulus, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kemudian semua saudara-saudara membuat prinsip yang sama dan mengatakan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adakah perbedaan kita? Adakah perbedaan kita? Tidak. Kita akan sama seperti sekarang. Kita akan sama seperti sekarang. Maka sekali lagi saya tekankan, ketika saudara memakai pikiran saudara dalam beribadah, ibadah saudara akan menjadi sia-sia. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku. Kalau kita melakukan firman Tuhan, menjadi guidance, menjadi penuntun dalam ibadah kita, maka ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan dan kita akan beribadah dalam ibadah yang suci. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kita semua dapat membantu dan membantu kita agar kita hidup oleh